Shalom, puji Tuhan. Kita masuk ke dalam ibadah online pada hari ini, pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu. Terima kasih untuk anugerah yang boleh kami terima sampai pada hari ini. Kami percaya bahwa ketika kami mendengar firman-Mu, merenungkan dan menjadikan bagian yang penting dalam kehidupan kami dan melakukan semua itu, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Dan biarlah pada hari ini, saat ini juga Engkau mengurapi setiap daripada kami untuk bisa menerima firman-Mu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati urapi setiap daripada kami, Roh Kudus berkaryalah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya hari ini akan membahas mengenai sebagian daripada kitab Maleakhi ya, poin-poin pentingnya. Kita semua tahu bahwa kitab Maleakhi adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama yang kurang lebih sekitar 539 tahun sebelum Masehi. Ketika kitab itu ditulis, dan zaman pada waktu itu berkisar sampai abad ke-5 ya, ke-6 ke-5 sebelum Masehi ya, sampai 450 sekian sebelum Masehi. Jadi pada masa-masa itu kita semua tahu bahwa masa itu adalah masa di mana bangsa Israel telah dipulihkan kembali, dikumpulkan kembali, Yerusalem telah dibangun, Bait Allah telah dibangun. Tetapi yang menyedihkan adalah Tuhan tidak senang, saudaraku. Kita coba lihat mulai dari Maleakhi 3 ayat 6 ya, 6-7 ya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi janji Tuhan tuh dia tidak akan berubah, tetap dia akan mempertahankan Bani Yakub ya. Sejak zaman nenek moyangmu, ayat 7, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Jadi Tuhan minta bangsa Israel itu untuk kembali kepada Tuhan karena bangsa Israel ini sudah nyimpang dari sebagaimana semestinya. Ya, bahkan bahasa Ibrani-nya syubah itu berarti pertobatan. Ayo tobatlah. Kembalilah, maka Tuhan mengatakan Tuhan akan kembali menyayangi bangsa Israel ya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh mereka pada waktu itu sampai Tuhan itu marah sedemikian rupa? Kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya ya. Ini ayat yang ramai sekali ya. Ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi ini bicara bahwa bangsa Israel ini menipu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saya tidak akan membahas persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Yang saya bahas ini, yang dilakukan bangsa Israel ini adalah mereka menipu Tuhan mereka. Mereka, kalau zaman dulu kita semua tahu bahwa setiap orang yang beribadah di Perjanjian Lama, sebelum kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, semua orang yang beribadah mereka harus membawa kurban persembahan. Nah, poinnya adalah mereka menipu dengan korban persembahan mereka. Kalau di Perjanjian Lama jelas sekali korban persembahan itu yang simple, ketika mereka membawa kambing domba itu harus diperiksa dulu, saudara. Apakah cacat, tidak layak, enggak? Karena semua ada ketentuannya, ada aturannya. Sebab kalau cacat pasti ditolak, dan kalau ditolak apa yang terjadi? Mereka tidak bisa ibadah, mereka tidak bisa berdoa, mereka tidak bisa membawa korban penebusan dosa itu sampai dibawa oleh imam besar untuk dibawa disaputkan ke tutup tabut pendamaian. Karena apa? Karena tidak layak, tidak ngikutin aturan, tidak bisa. Nah, sedangkan di sini dikatakan Allah marah karena namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kamu menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi mereka menipu. Nah, intinya apa? Ketika mereka menipu, mereka tidak bisa ibadah.
dan ibadahnya jadi sia-sia. Istilahnya seperti ini. Kalau di zaman dulu perjanjian lama sebelum tabut perjanjian itu terbuka, terbelah menjadi dua. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, tabut yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah dari atas ke bawah, sehingga langsung kedua ruangan itu terkonek menjadi satu, ya, nyambung. Nah, semua orang yang mau berdoa, mau nggak mau mereka harus melalui tahapan demi tahapan, ya. Dan kalau misalnya pada waktu itu ketika imam besar itu sudah membawa korban persembahan, tapi ternyata imam besarnya sendiri itu tidak kudus, tidak layak untuk mempersembahkan. Itu imam besarnya ketika mereka masuk ke dalam ruang maha kudus, mereka bisa mati seketika berhadapan dengan Allah. Karena apa? Karena mereka melanggar aturan, tidak kudus. Nah, ini sesuatu yang patut untuk saudara dan saya renungkan, bahwa Tuhan marah karena apa? Karena mereka tidak bisa ibadah. Seakan-akan mereka beribadah tapi sebenarnya mereka tidak ibadah. Dan itu di ayat berikutnya disebutkan, kamu telah kena kutuk, ayat 9, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Jadi semuanya melakukan hal itu. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Terus di ayat berikutnya ini, itu adalah poin kedua. Jadi poin pertama tadi mereka menipu mengenai persembahan, ya. Poin kedua, di ayat 13 dikatakan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Jadi istilahnya apa? Gosip, tapi enggak ngaku gosip, ya. Terus ayat 14 mengatakan, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang bergabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi kenapa? Karena mereka itu tidak mau ibadah. Kelihatannya mereka itu menghormati Tuhan, tapi enggak, gosip di belakang, enggak percaya, dan pura-pura seakan-akan mau ibadah itu pun dengan menipu, ya, menipu persembahannya. Jadi poin kedua itu mereka enggak punya rasa takut akan Tuhan. Ya, di ayat berikutnya ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi poin keduanya adalah bangsa Israel ini pada waktu itu tidak hormat, tidak takut akan Tuhan, tidak menghargai Tuhan sama sekali. Bahkan berbohong, ya. Satu menipu persembahan, kedua berbohong. Jadi intinya Tuhan minta mereka untuk kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bisa beribadah. Sebab tanpa adanya ibadah, tidak ada orang bisa kembali kepada Tuhan. Ya, memang kita diciptakan segambar dan serupa. Gambar kita sudah dipulihkan dengan meterai Roh Kudus. Roh itu menyertai kita yang beriman dan mengalami kelahiran baru selama-lamanya. Tetapi keserupaan kita itu akan diproses hari demi hari. Ketika kita melangkah keluar, kita tidak mengalami proses, kita tidak akan bisa menyerupai Kristus. Dan Tuhan minta kita untuk kembali. Nah, gambarannya di perjanjian lama, kembali adalah kembali beribadah dengan benar, dengan tata cara liturgi seperti yang sudah diatur di perjanjian lama. Sebab kembali ke inti daripada permasalahan adalah di ayat 6 tadi, Tuhan ngomong, ayat 7 ya, Tuhan ngomong, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali. Jadi saudara dan saya, ketika kita melihat cerita ini, ternyata di zaman Maleaki, ya,
Setelah itu Tuhan tidak berbicara lama, 400 tahun, sampai masuk ke dalam perjanjian baru. Sampai Tuhan Yesus lahir sebagai anak manusia dan menjalani pelayanannya, kehidupan pelayanannya, sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Nah, kita lihat, kalau dulu Tuhan minta bangsa Israel kembali dengan cara apa? Dengan cara kembali beribadah kepada Tuhan. 2 poin, 1, tidak menipu mengenai persembahan. 2, juga punya rasa takut akan Tuhan. Nah, 2 poin ini saudaraku, kita harus camkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab seringkali mungkin zaman perjanjian baru memang tidak sama ya. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kita beribadah kepada Tuhan, kita harus datang ke bait Allah. Kita harus berkunjung membawa korban. Tapi puji Tuhan hari ini, karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, kenaikannya ke sorga, bahkan meterai Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta untuk setiap daripada kita yang percaya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu membuat kita tidak usah ke bait Allah secara fisik. Kita tidak usah harus ke Israel, ke Yerusalem, ke bait Allah secara fisik untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, itu kita lihat di Yohanes 8 ya. Yohanes 4 ayat 23-24. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini bisa menyembah Tuhan, supaya kita bisa beribadah di zaman perjanjian baru? Sebab di perikop ini dikatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, ya, dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan ini khusus pada waktu itu Tuhan ada di sumur Yakub. Dan dia sedang berhenti jam 12 siang, lagi mau ngambil air untuk minum. Ternyata ada seorang perempuan Samaria yang datang juga di tempat itu. Dan mereka terlibat dalam satu perbincangan, di mana pada akhirnya Tuhan mengajak supaya orang itu bertobat. Dan akhirnya dikatakan, perempuan itu mengatakan, kalau bangsa kami, karena orang Samaria itu tidak akor sama orang Yahudi. Orang Yahudi cenderung menganggap orang Samaria itu kafir karena mereka adalah kawin campur dan dianggap tidak kudus ya, istilahnya bangsa yang kafir. Nah, sehingga mereka tidak akan mau berbicara atau kumpul dengan orang Samaria. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kalau perempuan itu mau minum air, dia mau memberikan air. Bahkan air itu air yang akan melimpah ruah. Dan sekali minum air tersebut atau air kehidupan, orang tidak akan merasa haus lagi seumur hidupnya. Dan perempuan itu tertarik dan dia mengatakan, sebetulnya kami menyembah di gunung ya, Gerizim ya, tetapi engkau menyembah di Yerusalem. Terus Tuhan ngomong, nanti akan tiba saatnya bahwa orang itu tidak menyembah di mana-mana, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab dikatakan di ayat 24, jelas sekali, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara tahu roh itu sesuatu yang tidak kelihatan, tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang. Jadi apa? Maksudnya apa? Kita kalau menyembah dalam roh dan kebenaran, kita menyembah roh Tuhan itu tidak harus datang ke Yerusalem, tidak harus datang ke bait Allah, tetapi kita bisa menyembah dimanapun kita mau menyembah dan kapanpun kita mau menyembah. Itu sangat penting sekali. Itu poin pertama. Kedua, dalam roh kecil ya, roh kita dan kebenaran. Yang dimaksud dengan kebenaran apa? Aletheia, kebenaran yang sejati. Apa itu maksudnya? Jadi kita bisa menyembah roh Tuhan, roh Allah, kalau kita sendiri sudah mengalami kelahiran baru. Dengan apa? Dengan meterai Roh Kudus dari Tuhan, itu membuat kita bisa menyembah Allah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran karena kita sudah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Loh Pak, bagaimana mengalami kelahiran baru? Selama kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia, percaya dalam kehidupan
yang kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada setiap daripada anak Tuhan yang percaya, maka kita akan mengalami kelahiran baru. Kalau orang tidak mengalami kelahiran baru, dia tidak akan bisa beriman, dia tidak akan bisa menyembah Tuhan. Karena menyembah sendiri bahasa Yunani Grekanya adalah proskuneo. Saudara tahu proskuneo? Proskuneo itulah gambarannya seperti seekor anjing yang menjilati tangan tuannya. Jadi anjing itu kalau tuannya datang ya, saya kan punya anjing di rumah. Itu kalau saya di mukanya pagar itu anjingnya wah sudah rame. Mungkin dari dalam sudah tahu bahwa majikannya ini datang. Anjing saya kebetulan 4 ekor ya. Wah rame sekali. Nah ketika kita masuk mereka tuh minta supaya kita tuh ngelus mereka. Jadi ketika kita mengulurkan tangan kita kepada mereka, pada anjing itu, anjing dengan sukacita, wah langsung mengeluarkan suara, bahkan menjilati tangan kita dan ekornya digobet-gobet. Jadi fokus melihat kepada kita sambil menjilati tangan kita, sambil membuat ekspresi yang sangat senang sekali. Nah ini gambaran daripada menyembah. Jadi kalau Tuhan ngomong Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, kita kalau mau menyembah fokus sama Tuhan dengan sukacita, setia menunggu Tuhan, itu dikatakan apa? Menyembahnya karena apa? Karena dalam roh kita yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita bisa menyembah Dia. Kebenarannya adalah karena iman yang Tuhan berikan pada setiap daripada kita, maka kita bisa menyembah Allah yang adalah roh. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kasih karunia yang tiada taranya yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita. Sehingga melalui kasih karunia ini, kita bisa kembali kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, saudara. Saya memberikan contoh yang sangat akurat ya. Bagaimana kalau saudara mau benar-benar menyembah Tuhan dan melakukannya dengan benar. Tadi dikatakan di Maleakhi bahwa bangsa Israel tidak menghargai Tuhan, bahkan menipu Tuhan. Mereka tidak percaya sama ibadah. Mereka nganggap enteng istilahnya. Nah, saya memberikan satu contoh. Saudara mungkin masih ingat ceritanya orang Majus. Ya, orang Majus ini kan dikatakan dari Persia, ya, orang yang memang dikatakan orang pandai, orang kaya. Dan orang itu mereka itu melihat ada bintang di atas yang baru kelihatan, dan bintang itu melambangkan apa? Melambangkan bahwa seorang raja telah lahir. Dan ketika mereka melihat bintang itu, mereka bersama-sama dengan rombongannya berjalan untuk apa? Menuju ke tempat di mana bintang itu ada. Karena mereka apa? Mereka tahu mereka sedang menghadap kepada raja. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membawa persembahan, saudara. Ya, jadi mereka itu datang melihat bayi Yesus. Mereka itu menghabiskan waktu mereka kurang lebih 2 tahun. Ya, kenapa dikatakan 2 tahun? Karena ketika Raja Herodes tahu bahwa ada seorang raja yang bangkit, Raja Herodes pura-pura ngomong sama orang Majus untuk supaya diberitahu. Tapi ketika orang-orang Majus diberitahu oleh malaikat supaya segera pulang, tidak usah ngomongin Raja Herodes marah dan membunuh semua bayi yang 2 tahun ke bawah. Itu menunjukkan apa? Mereka menghabiskan waktu 2 tahun. Rombongan besar sekali. Mereka menuju ke Yerusalem. Mereka menuju ke Bethlehem. Mereka melihat bayi Yesus. Mereka ketemu dengan bayi Yesus. Mereka sujud menyembah. Dan mereka membawa persembahan, saudara. Dan persembahan apa yang dibawa? Ada 3. Emas atau harta, kemenyan, dan mur. Ya, saya udah pernah membahas mengenai hal ini. Cuman sekarang kita kembalikan lagi. Saya tidak ngomong mengenai perpuluhan, harus persepuluhan. Saya tidak ngomong persembahan khusus harus berapa persen. Tetapi ketika kita menghadap Raja, ketika saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tahu bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya, menjemput setiap daripada kita. Dan ketika Dia datang untuk kedua kalinya, Dia datang sebagai Raja, saudara. Dan untuk menghadap Raja, kita harus datang menyembah dan membawa persembahan. Apa itu? Harta, emas, ya, kemenyan, dan mur, saudara. Ya kalau tadi orang di Maleakhi, zamannya Maleakhi, mereka tidak menghargai Tuhan. Tapi sekarang coba bayangkan, kita datang menghadap Raja. Seringkali dalam kehidupan dunia, mungkin kita kurang bisa menghargai orang tua kita. Tetapi ketika kita datang menghadap Raja, pasti kita akan mengatur semua cara
mungkin cara berpakaian kita, ya, cara ngomong kita, dan cara kita bertutur bahasa. Karena apa? Kita menghadap raja. Jadi kita harus punya konsep seperti orang Majus, untuk supaya bisa menjawab pertanyaan bagaimanakah kita akan kembali kepada Tuhan, ya. Dikatakan ayat 7, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Lihat orang Majus. Kita harus datang kembali kepada Tuhan dan menghadap Dia sebagai Raja. Menyembah dan membawa persembahan. Emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Mengingatkan setiap daripada kami untuk betul-betul menanggapi semua yang terjadi dengan sangat serius. Karena hari-hari ini Tuhan, banyak dari anak-anak-Mu mungkin tidak merasakan seperti takut akan Engkau. Jadi agak sembrono, sembarangan. Bahkan dikatakan ingin menghadap Tuhan tapi tidak mau membayar harga, tidak mau membawa persembahan. Ingin menghadap Raja tapi maunya tangan kosong. Biarlah firman-Mu bisa termeteraikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi panutan di mana kami melakukannya dalam kehidupan kami. Seperti orang-orang Majus ketika dia menghadap Raja Yesus dengan sujud menyembah dan membawa persembahan. Ajari kami, Roh Kudus, untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan setiap daripada kita, yang selalu melindungi, menyertai, menghibur, menolong, memberkati setiap daripada kita, mulai dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami sama-sama mengucap syukur dan mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.